Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bertemu lagi dengan saya, Pak Bagus Priambodo, di dalam mata kuliah biokonservasi ini. Untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai extinction atau kepunahan. Bagaimana tingkatan kepunahan dan bagaimana pola-pola yang terjadi terkait kepunahan. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Mulai dari topik ini, jadi kita akan mempelajari mengenai beberapa ancaman-ancaman yang mempengaruhi terhadap keanekaragaman hayati atau biodiversitas kita. Ya. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama ini kita mempelajari tentang kepunahan, kemudian ada fragmentasi habitat, kemudian ada mengenai eksploitasi, kemudian degradasi dan sebagainya. Nah, untuk ancaman kepada keanekaragaman hayati yang pertama ini kita akan membahas mengenai kepunahan atau extinction. Kita pelajari dulu mengenai definisi dari extinction. Saya kira ini semua sudah familiar dengan kata ini ya, kata extinction atau kepunahan. Kebanyakan kepunahan ini diibaratkan dengan matinya suatu organisme dan sudah tidak bisa ditemukan lagi di bumi. Jadi tidak ada organisme itu yang masih hidup di bumi. Nah, itu disebut kepunahan. Nah, namun suatu spesies yang hilang, yang tidak bisa ditemukan, nah itu tidak selalu dia punah atau extinct. Ya. Dia tidak selalu punah, namun bisa jadi dia sedang melakukan evolusi menjadi sama tapi berbeda. Nah, jadi suatu organisme itu juga bisa melakukan spesiasi atau membentuk spesies baru. Jadi bukan berarti dia menghilang, namun dia berevolusi dan menjadi suatu spesies baru. Atau bahkan dia hilang memang karena secara evolusi dia sudah mati, sudah dikatakan sebagai benar-benar punah, ya, extinct. Baik, jadi kita di sini berbicara mengenai kepunahan ya. Jadi terdapat kepunahan massal atau mass extinction dan juga ada kepunahan lokal ya. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai kepunahan lokal. Nah, untuk kali ini saya akan sedikit membahas mengenai mass extinction ya. Kepunahan besar yang terjadi pada beberapa waktu lampau ya, beberapa ratus juta tahun yang lalu. Nah, selama ini bumi kita di dunia ini telah mengalami 5 kali mass extinction. Ya, dapat 5 kali mass extinction. Yang dimaksud mass extinction ini adalah kepunahan massal yang terjadi di seluruh penjuru bumi. Dan ini sudah terjadi 5 kali. Nah, kebanyakan kepunahan massal ini diakibatkan karena adanya bencana. Ya, banyak yang berbicara adanya meteor yang jatuh ke bumi itu banyak yang menyebabkan terjadinya kepunahan massal. Ya. Nah, pada gambar di samping ini, pada gambar di samping kanan ini kita bisa melihat adanya naik turunnya fluktuasi jumlah famili, khususnya ini famili dari organisme yang hidup di laut. Karena pada zaman dahulu semua organisme itu berasal dari perairan atau organisme yang akuatik. Nah, di situ dapat terlihat adanya fluktuasi jumlah family. Ya.
ditunjukkan ada P dan KT. Di situ P artinya terdapat mass extinction yang terjadi di situ. Itu adalah pada zaman yang akan kita bahas lebih lanjut ini. Kemudian yang kedua, KT ini juga pada zaman Cretaceous atau Tersier yang menyebabkan penurunan jumlah family. Nah, ini yang mempengaruhi kepunahan ini diduga para saintis menyebutkan adanya benda asing atau meteorit yang turun ke bumi dan mengakibatkan adanya kepunahan massal. Jika sebelumnya kita membahas terdapat 5 kali, ya, bumi kita sudah 5 kali mengalami mass extinction, ini akan kita bahas 2 dari 5 mass extinction yang terjadi. Yang pertama pada zaman Cretaceous sampai Tertiary. Ini terjadi sekitar 280 juta tahun yang lalu, billion years ago. Di mana pada zaman itu, jadi di dunia bumi ini masih didominasi oleh dinosaurus. Terdapat 2 hipotesis yang terjadi di sini. Yang pertama, dikarenakan dinosaurus ini merupakan tergolong dalam reptil, kelas reptilia, jadi mereka bersifat ektotermik atau cold-blooded. Dia berdarah dingin, di mana dia tidak bisa memaintain suhu tubuhnya untuk mencapai homeostasis, agar menjaga suhu tubuhnya biar tetap hangat, itu masih kurang atau tidak bisa, ya, karena dia ektotermik. Nah, karena pada zaman itu suhu lingkungan itu sangat ekstrim, extremely cold, di mana juga merupakan zaman Ice Age. Jadi di situ dinosaurus mulai untuk kesulitan beradaptasi dengan lingkungan yang dingin karena dia ektotermik. Nah, itu yang hipotesis yang pertama. Hipotesis kedua, jadi dinosaurus ini extinct, punah dikarenakan adanya meteorit yang jatuh ke bumi. Nah, jadi tidak langsung meteor itu menghantam bumi menyebabkan ledakan yang besar, namun meteor yang jatuh ke bumi ini menyebabkan kebakaran yang hebat. Jadi kebakaran di mana-mana terjadi, kemudian berkurangnya kadar oksigen yang ada di bumi dan menghasilkan hujan asam. Hujan asam yang terjadi secara massal di bumi dan menyebabkan kematian bagi para dinosaurus ini. Mass extinction berikutnya itu pada zaman Permian. Pada zaman Permian ini sekitar 250 juta tahun yang lalu. Nah, di sini banyak organisme atau hewan-hewan yang sudah mulai kehilangan habitat. Ya, pada zaman itu diduga dihipotesiskan bahwa bumi masih dalam kondisi satu daratan yang utuh, ya. Jadi semua daratan masih bersambung, terkoneksi. Nah, namun kemudian diduga adanya meteorit, kemudian aktivitas vulkanik, aktivitas gunung berapi yang banyak terjadi, ini mengakibatkan adanya pergesekan atau perubahan daratan. Dari awalnya satu daratan yang utuh, kemudian terjadi pergesekan, pergerakan daratan, dan menjadi beberapa daratan-daratan yang kecil dan meskipun besar juga ada yang banyak. Nah, ini juga mengakibatkan adanya kekeringan, ya, kekeringan yang terjadi pada daerah laut yang dangkal.
Nah, jadi di laut yang dangkal dia sudah mulai kekeringan, mengakibatkan munculnya beberapa daratan-daratan yang baru. Nah, adanya kekeringan yang terjadi ini mengakibatkan beberapa organisme laut, marine species itu yang mereka kehilangan habitatnya. Nah, ini juga diduga sebagai penyebab adanya mass extinction dari spesies laut atau marine species ini. Nah, oleh karena itu mulai dari itu banyak yang spesies yang dari laut kemudian mulai untuk berevolusi bisa beradaptasi dan hidup di daratan. Nah, lanjut mengenai proses dari kepunahan, extinction processes. Nah, pastinya banyak faktor yang mengakibatkan terjadinya kepunahan ya. Di sini saya contohkan terhadap ada dua jenis hewan. Yang pertama ada kambing tanduk besar, bighorn sheep. Nah, di sini yang mempengaruhi menurunnya populasi adalah jumlah yang ada dalam suatu kelompok. Nah, jadi semakin kecil jumlah individu dalam suatu kelompok, maka tingkatan kepunahannya akan semakin rendah. Nah, ini misalkan bisa kita lihat ada kelompok yang jumlahnya 15 atau kurang, ada kelompok 16 sampai 30. Nah, kita lihat gambar kiri dulu ya. Ada kelompok 31 sampai 50, ada yang 100 lah. Jadi tingkat kepunahan pada populasi atau kelompok yang memiliki jumlah individu yang sedikit itu lebih cepat ya penurunan populasinya jika dibandingkan dengan ini yang atas, yang kelompok yang punya jumlah individu 101 atau lebih, ini dia bisa stabil ya. Dia bisa stabil dan bisa mempertahankan populasinya. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian di samping kanan ini ada contoh burung ya. Contoh burung. Ini dia membicarakan adanya hubungan antara risiko kepunahan dengan jumlah nesting, jumlah sarang burung yang ada. Nah, jadi semakin kecil jumlah sarang burung yang ada, maka semakin besar resiko dia untuk punah. Nah, ini hampir sama dengan kambing tanduk besar di samping. Jadi jumlah populasi yang kecil dia akan beresiko menuju adanya kepunahan. Itu merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi extinction. Baik, ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi kepunahan. Dapat mempengaruhi kepunahan. Mengapa beberapa spesies itu jarang sekali ditemukan daripada spesies yang lain? Ya, karena 3 faktor ini. Yang pertama ada rare habitat. Jadi habitatnya itu sangat jarang ditemui. Misalkan ini pada salamander gua. Jadi dia hanya tinggal di gua yang gelap, kemudian lingkungannya bersih dan terdapat udang di sana. Nah, itu makanan utama dia. Selanjutnya ada beetles, beach tiger beetle. Ini dia hanya tinggal atau hidup di beberapa pantai yang spesifik. Kemudian di samping kanan faktor kedua yaitu adanya mengenai range geographic range ya. Jadi jarak geografis yang ditempuh oleh organisme-organisme ini sangat rendah. Jadi tidak bisa berpindah kemana-mana. Ini contohnya ada ikan dari Danau Malawi. Nah, jadi karena dia hanya hidup di danau itu,
karena dia hidup di danau, jadi dia tidak bisa terdistribusi kemana-mana, tidak bisa keluar dari danau itu. Jadi dia terbatas, memiliki ruang yang sempit. Kemudian faktor ketiga ada low population density. Jadi kelimpahan populasi yang rendah. Ini ada contohnya adalah serigala. Ya, jadi serigala. Seperti halnya contoh sebelumnya ada kambing dan burung tadi ya. Jadi semakin rendah jumlah populasi yang ada, kelimpahan yang ada, semakin tinggi resiko kepunahannya. Karena apa? Karena dengan populasi yang sedikit, dia itu bisa mengakibatkan terjadinya inbreeding, kemudian bottleneck effect, sehingga variasi genetiknya itu tidak akan berkembang, jadi tetap seperti itu dan bisa mengakibatkan kepunahan. Saya lanjutkan sedikit dari slide berikutnya, mohon maaf karena terlewat. Di tengah tadi ada gambar bekantan, ya, bekantan. Jadi bekantan ini dia posisinya sangat rentan terjadi kepunahan. Kenapa? Karena dia terdapat di tengah-tengah dari 3 faktor tadi. Jadi habitatnya sudah jarang karena perubahan alih lahan menjadi kelapa sawit, kemudian dia juga jarak geografisnya sangat sempit, sangat rendah, kemudian populasinya pun sudah mulai sedikit menipis. Jadi dia sangat rentan terhadap kepunahan yang terjadi. Nah, kemudian kita lanjutkan mengapa, ini ada pertanyaan, mengapa spesies yang jarang itu biasanya lebih rentan untuk terjadi kepunahan. Ya, ini meskipun tidak ditanya, ya pasti secara logika spesies yang jarang itu pasti rentan terjadi kepunahan. Ya. Nah, biasanya ini terjadi juga karena perubahan lingkungan yang ada. Nah, ada pernyataan dari Jenkins, meskipun lama tapi tetap saya kutip, ini saya kira menarik. Jadi dia mengatakan bahwa 3/4 dari spesies hewan yang diketahui itu mulai untuk punah sejak tahun 1600, dan yang punah itu adalah spesies yang ada di kepulauan, ya, spesies yang ada di kepulauan. Jadi dia tidak bisa kemana-mana, yang tidak bisa kemana, terisolasi, kemudian apapun terbatas. Jadi dia menyebutkan pernyataan ini. Kemudian adanya sex ratio yang tidak seimbang. Nah, ini juga bisa mendorong atau menggiring untuk spesies yang jarang ditemui itu menuju ke kepunahan. Nah, biasanya banyak male, banyak jantan saja, atau banyak betina saja, itu juga menjadi salah satu faktornya. Nah, yang ketiga, seperti sebelumnya, adanya populasi yang kecil. Nah, populasi yang kecil ini bisa mendorong adanya terjadinya genetic drift, inbreeding, dan bottleneck effect. Nah, ini sangat tidak ingin kita tidak ingin terjadi, ya, beberapa hal ini, karena ini mendorong terjadinya kepunahan dari spesies yang jarang ditemui menuju ke kepunahan. Nah, biasanya kita memprediksi adanya spesies yang rentan untuk punah itu dari ukuran populasi dan distribusinya saja. Nah, namun biasanya peran manusia, dampak dari manusia ini juga sangat mempengaruhi adanya kerentanan suatu spesies menuju ke kepunahan. Nah, jadi tidak hanya
ukuran populasi dan distribusi mereka saja, namun ulah manusia ini sangat mempengaruhi kepunahan yang ada. Nanti ada beberapa contoh yang akan saya tampilkan. Baik, kemudian kita akan membahas beberapa hal ya, terkait interaksi yang terjadi antara hewan dan manusia yang ini dapat mempengaruhi eksistensi dari hewan itu sendiri. Yang pertama ada limited adaptability and resilience. Jadi di sini ada adaptasi yang kurang baik dari beberapa contoh hewan. Nah, ini kita contohkan adanya tingkat reproduksi yang sangat rendah. Nah, ini contohnya ada gajah ini ya. Gambar gajah. Di gambar gajah, gajah itu dia melahirkan satu anaknya itu setiap 5 tahun sekali. Jadi, setiap 5 tahun dia hanya menghasilkan keturunan satu. Jika dibandingkan dengan mantis di atasnya, belalang sembah di atasnya, dia sekali bertelur bisa ratusan keturunan yang bisa dihasilkan. Nah, rendahnya tingkat reproduksi ini juga mempengaruhi risk extinction. Yang kedua, human attention. Nah, human attention, semakin tingginya populasi manusia yang ada, maka dia akan semakin berusaha untuk bisa mendapatkan makanan ya. Jadi beberapa hewan yang memang bisa dimakan, hampir semua hewan ya bisa dimakan, itu mengalami penurunan populasi. Yang ketiga, ecological overlap. Adanya overlap ya, tumpang tindih antara habitat manusia dan hewan. Nah, ini juga gajah, misalkan gajah di Lampung yang hidup berdampingan dengan masyarakat di sana, itu juga menjadi resiko dari populasi gajah situ. Yang keempat, adanya home range yang luas, large home range requirements. Nah, ini juga mempengaruhi extinction dari hewan, karena beberapa hewan pada awalnya dia memiliki home range yang sangat tinggi. Dia untuk mencari makan bisa berjalan berpuluh-puluh kilometer. Nah, namun ketika muncul manusia ya, coba untuk mengalihkan lahan, membuka lahan untuk pemukiman, jadi home range mereka semakin kecil. Nah, itu juga salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan populasi yang ada. Nah, selanjutnya pastinya Anda mahasiswa lingkungan sudah mengetahui IUCN ya, Red List. Nah, ini di website ini mereka memberikan informasi apa status konservasi mereka. Nah, ini terdapat 32.000 spesies yang terancam menuju ke kepunahan. Nah, ini ada beberapa kelompok hewan yang sudah disebutkan di sini yang terancam akan kepunahan. Ini salah satu contoh Tasmanian tiger yang sudah punah. Nah, yang sudah punah. Jadi tampilannya dia seperti ini di gambar kanan ini. Nah, pada IUCN kita bisa mengenal beberapa istilah. Ada not evaluated, data deficient, least concern, near threatened, vulnerable, endangered, critically endangered, extinct in the wild, sampai extinct. Ya. Extinct in the wild ini maksudnya dia di alam sudah tidak ada, namun mungkin ada masih ada beberapa yang bisa ditemui di kebun binatang atau di tempat yang lain, ex situ. Nah, tingkatannya seperti ini, mulai dari not evaluated, jarang untuk dievaluasi, sampai punah, extinct. Ya, terima kasih. Ya, sekian pembahasan kita mengenai kepunahan. Akan kita lanjutkan menuju kepunahan lokal dan sebagainya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.